Bapak yang di sini saya ingin perkenalkan teman saya, mungkin beliau langsung perkenalkan diri saya. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Veronica Un. Saya mengasuh mata pelajaran BK, Bimbingan dan Konseling. Jadi baik di sini Bapak, di sini teman saya ini dia guru BK Bapak, guru bimbingan konseling. Kebetulan teman ini juga calon guru penggerak, jadi saya ajak beliau untuk bergabung dalam UPI 5. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan, selama kita penyusunan RPP dengan kompetensi sosial emosional ini berdiferensiasi ini, kira-kira yang ini di Ibu punya RPP ini tujuan pembelajarannya seperti apa itu? Tujuan pembelajaran di sini kebetulan judul materinya adalah pemahaman diri. Judul materinya adalah kepribadian manusia. Fungsi lainnya adalah pemahaman diri. Tujuannya itu ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Nah, tujuan khusus yang saya laksanakan itu peserta didik dapat memahami kepribadiannya sendiri. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengenal tipe-tipe kepribadian yang ada dalam dirinya sendiri. Lalu yang ketiga itu ada peserta didik mampu memahami tipe kepribadian yang matang. Jadi baik di sini Ibu di RPP-nya tujuan pembelajarannya untuk memahami peserta didik. Ya. Peserta didik punya kepribadian. Kira-kira ini selama penyusunan KSE ini, menurut kompetensi sosial emosional ini, kira-kira nanti area pengembangan yang hendak dicapai di dalam peserta didik itu seperti apa? Area pengembangan yang ingin dikembangkan? Itu dia mampu mengenal dirinya lebih matang, baik kelebihan maupun kekurangannya. Itu yang saya akan kembangkan di sana, supaya siswa yang bersangkutan bisa memahami dirinya, baik yang kelebihannya maupun kekurangannya. Apakah kalau area pengembangannya seperti itu, apakah sudah memenuhi kebutuhan belajar siswa? Ada beberapa yang terpenuhi, ada beberapa yang masih harus memiliki perhatian khusus. Baik Ibu, terus kalau memang sudah ada persiapan seperti itu, strategis atau langkah-langkah seperti apa yang Ibu akan lakukan sehingga dapat pelaksanaan pembelajaran ini dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa? Itu langkah-langkah untuk yang memenuhi, yang bisa mengenal kelebihannya, dia bisa langsung ke arah bakat atau pengayaan. Itu bagi yang sudah mampu, sudah matang mengenal kelebihannya. Tapi kalau yang belum mengenal kelebihannya, dia masih harus mendapat perhatian khusus. Kira-kira Ibu mengalami kendala tidak kalau selama pembelajaran sebelum memahami RPP berdiferensiasi ini? Kira-kira belum penggunaan RPP berdiferensiasi, RPP biasa, kira-kira mana yang lebih mudah? Artinya sebelum Ibu kenal ini RPP berdiferensiasi ini, kira-kira Ibu mengalami kendalanya di mana pembelajaran di dalam kelas itu? Banyak kendala yang saya temukan sebagai guru bimbingan, tetapi saya berusaha untuk memperlakukan siswa itu lebih kepada kebutuhan peserta didik itu sendiri. Jadi baik, kita di dalam RPP berdiferensiasi, kita kenal yang namanya kompetensi sosial emosional. Bagaimana kita memahami kondisi pribadi siswa dengan RPP yang di dalamnya mengandung KSE seperti yang kita Ibu susun sekarang. Kira-kira setelah nanti kita melakukan supervisi, Ibu ada bayangan rencana tindak lanjut ke depannya seperti apa menggunakan RPP KSE? Tindak lanjutnya itu kembali ke yang bakat, pengayaan. Siswa yang memiliki bakat, kita mengadakan pengayaan khusus bagi siswa-siswa yang memahami kelebihannya. Kita melakukan preventif, artinya perbaikan untuk
siswa-siswa yang belum memahami kebutuhannya atau belum mengenal kekurangannya. Oh, jadi ada tindakan khusus yang mengelompokkan siswa-siswa yang belum mengalami pengembangan secara pribadi. Iya, itu dipisahkan. Jadi baik, terima kasih. Kalau untuk ukuran keberhasilan ini seperti apa Ibu? Ukuran keberhasilan yang Ibu akan capai dari RPP yang Ibu buat ini? Itu ada penilaian segera, ada penilaian jangka pendek, ada penilaian jangka panjang. Dan dalam proses kegiatan berlangsung ada penilaian proses, ada penilaian instrumen. Instrumen penilaian segera dan instrumen penilaian proses. Oh baik, berarti di dalam proses pembelajaran ini proses asesmennya tetap berjalan. Iya, iya. Penilaian ini proses penilaian akhir pembelajarannya tetap ada baik. Tetapi itu dengan berarti di sini kita pakai RPP berdiferensiasi, berarti di sini kita harus memasukkan dengan langkah tirta. Tirta yang seperti yang sudah jelaskan tujuan identifikasi dan ada beberapa lagi dengan tetap memperhatikan kompetensi sosial emosional dengan tujuan kita memenuhi kebutuhan belajar murid. Waktu yang ibu tetapkan di rencana pelaksanaan pembelajaran ini berapa menit Ibu? 45 menit kalau untuk secara keseluruhan satu SOP 45 menit, tapi itu bisa berlanjut ke tahap berikutnya. Jadi baik, kalau seandainya dalam proses pembelajaran ada permasalahan dengan siswa, kira-kira nanti langkah Ibu seperti apa dalam penyelesaian ini? Itu kalau dalam pelaksanaan terdapat masalah konseli atau siswa itu diadakan konseling individu. Di sini saya Arianto Mones, guru penggerak angkatan pertama Kabupaten Melaka, pendidikan angkatan 9, dan di sini saya bersama teman saya guru penggerak angkatan berapa? 11. Angkatan 11. Sekarang kami praktek di PI 5, praktek tentang supervisi akademik di dalam kelas. Di sini saya bertindak sebagai supervisor atau yang mensupervisi guru yang mengajar di depan menggunakan RPP berdiferensiasi dengan kompetensi sosial emosional. Jadi baik, silakan saya berikan kesempatan kepada Ibu memperkenalkan. Baik, terima kasih Pak Rian atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Veronica Un. Saya mengajar atau mengasuh guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri Sisimanyan. Baik, kita akan mulai dengan kegiatan kita pada siang hari ini. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik. Hari ini Ibu akan memberikan layanan konseling kelompok dengan materi memahami kepribadian diri sendiri. Nah, tujuan kita pada pagi hari ini adalah saya mau peserta didik mampu memahami pengertian tentang kepribadian diri. Yang kedua, peserta didik dapat memahami tipe-tipe kepribadian yang ada dalam diri masing-masing. Lalu yang ketiga, tujuan yang ketiga itu adalah siswa atau peserta didik dapat memahami atau mengenal kepribadian yang matang dalam dirinya sendiri. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini atau siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengawali dengan doa pembukaan. Anak-anak, barangkali ada yang bersedia memimpin kita dalam doa pembukaan. Siapa? Di antara kalian? Mari silakan. Namanya siapa? Nama lengkapnya siapa? Perkenalkan, nama saya Priscilla Lecce. Oke, mari kita siapkan. Mari kita berdoa. Karena atas berkatmu sehingga kami semua dapat berkumpul. Yang ketiga, sekarang kami akan melakukan kegiatan kami pada siang hari ini. Kiranya Engkau selalu membimbing kami agar kegiatan yang kami lakukan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan
Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Bapa dan Bapa dan Bapa. Baik, terima kasih Alisa, silakan duduk. Sebelum kita memulai kegiatan, tadi yang sudah menyampaikan tujuan materinya tentang apa? Judul materinya tentang apa tadi? Kepribadian kepribadian diri sendiri. Nah, kepribadian diri sendiri ini ibu langsung mengkat untuk masing-masing siswa mengenal atau memahami kepribadian sendiri. Tanpa harus mengenal orang lain terlebih dulu, tetapi kita harus mengenal diri sendiri terlebih dulu sebelum kita mengenal orang lain. Oke, sekarang ibu punya video untuk kalian nonton. Ibu punya video, jadi waktu nontonnya hanya 2 menit. Setelah itu nanti ibu kasih tugas kelompok untuk dikerjakan. Masing-masing kelompok harus itu dipresentasikan, didiskusikan bersama kelompok. Waktu nonton videonya 2 menit ya. Ya, Ibu. Waktu nontonnya selesai, sekarang anak-anak membentuk 2 kelompok supaya ibu membagikan. Nah, kursinya diputar supaya ibu memberikan kelompok 1, kelompok 2. Nah, di dalam diskusi kelompok lembar kerja siswa itu di kelompok itu ada pertanyaan yang harus anak-anak kerjakan. Waktu kerjakan itu dalam diskusi kelompok waktunya 3 menit diisi. Bacalah pertanyaan yang tertera di situ lalu diisi. Setelah itu kita simpulkan bersama. Waktu untuk diskusi 3 menit ya. Masing-masing saling memberi pendapatnya masing-masing. Silakan dikerjakan. Jawabannya di titik-titik itu saja supaya lebih singkat. Terus yang lain menyiapkan kertas 01 untuk sebentar kita simpulkan bersama-sama. Waktunya 3 menit ya. Diisi sesuai dengan apa yang Anda ketahui dalam pertanyaan itu atau dalam pilihan penelitian. Diisi sesuai dengan apa yang Anda rasakan, apa yang Anda lihat, apa yang Anda alami dalam kegiatan layanan konseling kelompok. Waktunya 3 menit ya, bukan 3 detik tapi 3 menit ya. Tadi topik kita atau judul materi kita memahami diri, artinya memahami diri sendiri. Dan sebelum memahami orang lain kita memahami diri sendiri. Ya, baik, terima kasih untuk Ibu Vero yang sudah membawakan materi tentang pengembangan aspek karakter pada anak-anak. Sudah membagikan video pembelajaran ini. Terima kasih untuk anak-anak semua. Ini adalah bagian dari proses pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak pernah belajar satu tua. Long life education, belajarlah sampai seumur hidup, belajar seumur hidup. Pendidikan itu seumur hidup. Jadi baik, terima kasih untuk Ibu Vero. Dan semoga Ibu Vero itu sukses di CGP angka 11. Dan mudah-mudahan saya jadi pengajar praktik. Amin. Terima kasih. Semangat sih. Baik, selamat pagi kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak yang Siram sebagai pengajar praktik, yang saya kasih Ibu Vero sebagai teman guru, yang saya sebagai coach yang sudah saya supervisi dalam kelas. Ada beberapa catatan yang ingin saya tulis di sini sebagai catatan setelah kita melakukan observasi pembelajaran di dalam kelas sesuai
rencana pelaksanaan pembelajaran yang dulu telah buat, rencana pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan karakter dan kepribadian siswa di dalam kelas. Kenapa? Ya, baik. Ini saya tanyakan di sini, kira-kira kendala apa yang ibu alami ketika mau melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Hambatan dan kendala yang saya alami itu salah satu yang nampak itu adalah ada beberapa siswa yang tidak aktif atau tidak serius dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada saat diskusi. Itu ada salah satu yang nampak. Kira-kira langkah ini seperti apa sehingga bisa meminimalisir perilaku siswa itu sehingga mereka bisa sadar akan proses pembelajaran di dalam kelas. Langkah-langkah yang harus saya lakukan itu salah satunya menunggu secara lisan ketika diskusi kelompok terjadi. Langkah awal yang spontan dilakukan ketika siswa tidak melakukan keseriusan terhadap kegiatan atau diskusi kelompok yang sedang terjadi. Selama proses pembelajaran kemarin, apakah ada hal-hal yang ibu kembangkan? Dan ibu melihat ada beberapa hal yang harus diulangi atau perlu ditingkatkan lagi. Dalam kegiatan itu ada beberapa hal yang perlu saya tingkatkan yang saya tidak bilang karena ada beberapa yang sudah mampu untuk kegiatan tersebut, ada beberapa yang masih di bawah yang membutuhkan perhatian khusus. Kira-kira strategi seperti apa yang ibu akan terapkan ke depan sehingga bisa memenuhi target pembelajaran di dalam kelas supaya siswa itu kembali jadi fokus. Strategi yang saya lakukan itu berdasarkan guru bimbingan. Saya melakukan yang tidak serius dalam melakukan kegiatan atau tidak mengikuti kegiatan, saya memilah untuk menjadikan satu kelompok bimbingan konseling kelompok. Jadi mereka atau siswa-siswa yang belum serius mengikuti diskusi kelompok, saya kasih pisah dari siswa-siswa yang betul-betul serius dalam diskusi kelompok. Dalam satu kelompok itu saya membentuk mereka satu kelompok besar yang terdiri dari 5 sampai 6 kelompok besar. Kalau kelompok kecil hanya 5 orang. Baik, seperti ibu untuk pembelajaran dengan kepribadian karakter anak. Kita tahu dalam kelas itu banyak karakter anak dari apa yang dijelaskan waktu pembelajaran. Kira-kira dari sekian banyak anak itu, apakah ada anak-anak yang betul fakta, lalu apakah masih bisa dirubah atau memang tidak bisa dirubah sama sekali? Kalau dilihat dari sikap dan perilaku sehari-hari di lingkungan sekolah, sampai saat ini belum ada sikap dan perilaku yang fatal. Siswa masih bisa dirubah, masih bisa memperbaiki sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah dan lingkungan pada saat kegiatan diskusi di kampus. Ketika siswa melakukan kesalahan kecil, ditegur langsung melakukan perubahan. Menurut ibu, apakah dengan cara-cara seperti itu sudah memenuhi kebutuhan belajar siswa atau bagaimana pandangan ibu sehingga kalau kira-kira begini bisa memenuhi pembelajaran di dalam kelas? Iya. Sebelum saya melakukan kegiatan layanan informasi atau layanan klasikal, terlebih dahulu saya mengambil data untuk memetakan atau pemetaan terhadap kebutuhan peserta didik sesuai dengan kebutuhan minat belajarnya masing-masing. Jadi materi diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Iya. Jadi materinya disampaikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik masing-masing. Mungkin itu kapan akan dilaksanakan pembuatan kelompok? Itu sebagian sudah berjalan karena pemetaan kebutuhan
Peserta didik itu saya ambil dari ketika penerimaan peserta didik itu sudah saya lakukan di semester awal. Menurut saya materinya saja yang saya sampaikan di kelas. Ketika saya peserta didik masuk kelas, saya kasih materi sesuai dengan pemetaan kebutuhan waktu penerimaan peserta didik baru. Itu sudah saya laksanakan. Ini sudah untuk sementara waktu sejak Iya, data-datanya sudah saya laksanakan. asesmen akhir dari program kegiatan itu mengukur pencapaian siswa, kira-kira pencapaian siswa akan pemahaman dan penentuan itu bagi kami apakah sudah betul-betul dipahami? Ya, ada instrumen, ada instrumen penilaian, yaitu ada instrumen penilaian segera, ada instrumen penilaian jangka pendek, ada instrumen penilaian jangka panjang. Nah, instrumen penilaian segera itu dilaksanakan ketika siswa melakukan kesalahan dan ditegur mengikuti teguran itu dan melakukan perubahan itu dikatakan penilaian segera dari waktunya 1 hari sampai 1 minggu. Kemudian